Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas topik mengenai efektivitas komunikasi organisasi mahasiswa di era pandemi. Untuk itu, selamat menyimak video pembahasan dari kami. Latar belakang. Menjalankan organisasi di tengah pandemi COVID-19 disebabkan oleh virus corona merupakan hal yang baru bagi mahasiswa. Pandemi COVID-19 menjadi ancaman yang serius yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan sektor ekonomi, melainkan juga sektor pendidikan yang harus menyesuaikan dengan cara belajar dan mengajar yang baru. Otoritas kampus atau universitas membuat kebijakan bahwa seluruh aktivitas harus dilakukan secara daring, termasuk kegiatan organisasi mahasiswa di universitas. Kebijakan ini berdampak pada sebuah organisasi mahasiswa di kampus yang harus mengubah cara kerja organisasinya. Situasi ini tentunya membuat para anggota organisasi kebingungan akan bagaimana kelanjutan program kerja organisasinya. Nah, seiring berjalannya waktu, organisasi mahasiswa harus menemukan langkah yang jelas agar organisasinya terus berjalan dengan berbagai situasi. Oleh karena itu, kajian mengenai keefektivitasan komunikasi organisasi mahasiswa di era pandemi menarik untuk diteliti. Lalu, apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian dan bagaimana pihak yang terlibat bertransaksi dan saling memberikan makna. Singkatnya, komunikasi organisasi merupakan komunikasi di antara anggota-anggota organisasi. Yang analisis komunikasi organisasi itu menyangkut proses atas banyak orang yang terjadi secara bersamaan atau simultan, yang merujuk pada pola dan bentuk komunikasi dalam konteks dan jaringan organisasi. Keadaan organisasi mahasiswa di era pandemi dan faktor penghambat komunikasi organisasi. Perubahan yang terjadi selama pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa program kerja organisasi mahasiswa tidak bisa dilaksanakan karena seluruh kegiatan dirubah menjadi daring. Adapun hambatan komunikasi menjadi penyebab utama gagalnya keharmonisan hubungan antara anggota dan ketua organisasi. Ada beberapa faktor terjadinya hambatan. Yang pertama yaitu faktor internal, yang di dalamnya ada hambatan psikologis seperti sikap, minat, dan pendapat pengurus organisasi dalam menjalankan organisasi di era pandemi. Dan yang selanjutnya ada hambatan fisik seperti keterbatasan sinyal, lokasi, dan tidak mendukungnya fasilitas seperti laptop. Dan yang kedua ada faktor eksternal, yang di dalamnya ada hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan dimunculkan karena situasi dan kondisi di sekitar seperti bising, panas, dan juga tidak kondusif. Komunikasi organisasi yang efektif. Proses komunikasi organisasi yang menentukan organisasi berjalan efektif yaitu proses pengolahan pesan dan gaya komunikasi organisasional. Dalam organisasi jenis komunikasi yang diyakini efektif untuk merubah sikap dan perilaku individu adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi yang efektif adalah pemahaman bersama antara orang yang menyampaikan pesan dengan orang yang menerima pesan. Kelancaran dalam berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, faktor pengetahuan, yang kedua, faktor pengalaman, yang ketiga, faktor integrasi, yang keempat, faktor kepribadian, dan yang kelima, faktor biologi. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi organisasi mahasiswa di era pandemi ini sudah cukup efektif karena adanya teknologi yang menjadi jalan alternatif untuk memenuhi segala kebutuhan di era pandemi, walaupun terdapat beberapa hambatan yang terjadi. Contohnya, dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, dan Telegram yang otomatis mempermudah jalur komunikasi dan mencakup juga jaringan yang luas. Peran pemimpin organisasi dalam meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi mahasiswa di era pandemi. Peran pemimpin organisasi sangat penting dalam keadaan seperti ini, karena banyak anggota yang syok dan kebingungan dengan keadaan yang baru saja terjadi. Motivasi yang diberikan pemimpin bisa jadi salah satu cara untuk mengembalikan semangat anggotanya dalam menjalankan program kerja organisasi di masa pandemi.
Adapun contoh motivasi yang bisa diberikan pemimpin kepada anggotanya yaitu yang pertama, meyakinkan anggotanya bahwa visi organisasi dapat tercapai meskipun dalam keadaan pandemi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan pada setiap anggota yang sudah mencapai target di setiap program kerjanya. Kemudian, pemimpin organisasi juga bisa melakukan komunikasi interpersonal dengan setiap anggotanya untuk meningkatkan komunikasi organisasi yang baik serta untuk meminimalisir kesalahpahaman yang sering terjadi dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, pengaruh teknologi dalam meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi di era pandemi. Pengaruh teknologi sangat besar dan benar-benar mempermudah kehidupan, termasuk dalam komunikasi organisasi. Karena jika kita bayangkan, misalnya terjadi pandemi seperti ini, di saat kita tidak ada teknologi untuk berkomunikasi, tidak menutup kemungkinan jika kegiatan-kegiatan organisasi bisa mati suri. Maka dari itu, peran teknologi sangat penting dalam masa pandemi seperti ini. Tapi balik lagi kepada tiap individu. Setiap individu harus bijak dalam menerima informasi, juga memberikan informasi. Harus benar-benar teliti dalam hal diksi untuk meminimalisir miscommunication yang terjadi. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu berdasarkan hasil penelitian, komunikasi organisasi mahasiswa di era pandemi sudah cukup efektif. Peran teknologi sangat mempengaruhi kehidupan di berbagai aspek termasuk organisasi mahasiswa. Selain itu, komunikasi menjadi lebih mudah di masa pandemi ini berkat adanya peran teknologi meskipun masih terdapat banyak hambatan yang terjadi. Komunikasi organisasi yang efektif tidak terlepas dari peran pemimpin dan para anggota organisasi yang cepat beradaptasi, kooperatif, serta interaktif dengan segala keterbatasan yang ada. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan materi mengenai komunikasi organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.